Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mirza Wibawa dari kelas IPA 1 absen 1. Ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Marroh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Abu Bakar dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Sejak memasuki usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar sangat menyadari betapa batil dan semrawutnya kehidupan beragama di Makkah kala itu. Ketika Rasulullah dimuliakan dengan kerasulannya, Abu Bakar menjadi asabiqunal awalun tanpa keraguan-raguan sedikitpun dalam hatinya. Ketika Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, orang-orang mempertanyakan kebenaran peristiwa itu. Bahkan banyak di antara mereka yang mendustakan Muhammad. Tapi tidak demikian dengan Abu Bakar. Beliaulah orang yang pertama mempercayai peristiwa itu dan mengimaninya hingga beliau diberi gelar As-Siddiq. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, Abu Bakar mendapat kehormatan menemani Rasulullah dan menjadi salah satu orang yang berada dalam gua. Dalam sejarah peperangan membela Islam, Abu Bakar selalu ikut serta tidak ada satu pertempuran pun yang tidak diikutinya. Abu Bakar memegang Ar-Royah dalam perang Tabuk. Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin rombongan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar diperintahkan oleh beliau menggantikannya menjadi imam sholat. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, banyak kaum muslimin yang tidak mempercayai berita tersebut dan menganggap bahwa Rasulullah belum meninggal. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar berseru kepada kaum muslimin, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati selamanya." Setelah mendengar pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah benar telah meninggalkan mereka. Kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Saat itu, kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, bermaksud memilih pengganti Rasulullah dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah tersebut didengar oleh kaum Muhajirin, maka Abu Bakar, Umar diikuti sahabat yang lain menuju Saqifah Bani Sa'idah. Di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi pemimpin mereka, namun Umar bin Khattab menolak. Kemudian Umar membaiat Abu Bakar diikuti kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin membaiatnya, di mana para sahabat terkemuka saat itu berada di Madinah, kecuali Ali bin Abi Thalib yang sedang mengurus jenazah Rasulullah. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari, digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslim yang telah terguncang karena kepergian Rasulullah. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, kemudian beliau dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. A. Peristiwa Riddah, perang melawan kemurtatan. B. Kodifikasi Al-Quran. C. Perluasan wilayah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar dikenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, penyantun, argumentasinya kokoh, dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy berupa ritual peribadatan dan sistem sosial. Terdapat banyak pendapat tentang bagaimana Umar masuk Islam. Semua itu tidak lepas dari doa Rasulullah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab." Doa Rasulullah inilah yang menjadi faktor utama Umar masuk Islam. Pengangkatan Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah.
bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. A. Mengatur administrasi negara. B. Mengeluarkan undang-undang. C. Membentuk departemen. D. Ditetapkannya tahun Hijriah. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Makkah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Thaif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqunal awwalun atas ajakan Abu Bakar. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal seusai perang Badar, Rasulullah menikahkannya dengan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Itulah mengapa Utsman diberi gelar Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan dikenal sebagai sahabat yang dermawan. Pada peristiwa perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan. Utsman telah banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk untuk membeli sumur dengan hartanya lalu mendermakannya pada kaum muslimin. Pengangkatan Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah, Umar merasa ajalnya semakin dekat. Kemudian Umar membentuk majelis bernama Ahlul Halli wal Aqdi yang beranggotakan 6 sahabat yang semuanya pantas untuk menjadi pemimpin. 6 sahabat ini terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat dan menjadi khalifah pada Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah kurang lebih 12 tahun. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. A. Perluasan wilayah. B. Pembukuan Al-Quran. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Makkah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah, oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, hingga salah satu gelar yang disematkannya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Dalam sebagian besar perang Rasulullah, ia selalu bertugas membawa panji-panji perang. Keberaniannya dan kepahlawannya tak ada tandingannya sehingga diberi julukan Asadullah atau singa Allah. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta 2 orang putranya Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan gejolak. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Gejolak ini juga mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan 40 Hijriah Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam. Pada 20 Ramadan, beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Beliau meninggal pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. A. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang menggantikan mereka. B. Mengambil tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.